Oke, welcome back to Andreas Setiari Scenes. Kita setia di sini. Gitu. Ini kita lagi bersama Alsyad Ahmad Sultan Bandung ya kan. Tapi ini kali ini aku bukan mau nge-review binatang. Kalau soal binatang ada di videonya di channelnya Alsyad sendiri. Udah pasti banyak di situ kan. Dan pastinya Marisa Caca ada juga. Ya, ada yang main sama Selen. Terus ada juga sebelum videonya tuh yang pertama kali kita masuk kerangke. Nah di sini aku lagi mau ngeliat motor nih karena aku suka banget sama motor dari dulu. Dari kecil jujur dari zaman Valentino Rossi motornya warna kuning ya kan. Yang di depannya ada Go. Nah seru. Nah gitu. Ini aku mau nanya nih, ini CBR atau apa sih? Ini tipenya Honda CBR 600 RR 2013. Jadi gue tuh dulu sama orang tua kan semua dikasih jatah ya, Seperti apa? dikasih mobil. Jadi setiap anaknya bapak dikasih mobil satu. Oke. Gue nggak mau mobil. Jadi orang kaya. Ya udah gitu, yang lain kakak-kakak pada beli mobil semua. Gue mending beli motor, sedangkan mobil kan banyak yang nganggur nih. Pakai aja, ya kan daripada gue beli ngapain bikin sempit. Oke, yang ada aja dipakai. Yang ada aja dirawat. Tapi punya motor sport, iya. Iya. Betul. Kecuali kalau di rumah nggak ada mobil, baru gue mikir kayak butuh mobil. Butuh Iya. mobil. Tapi karena itu banyak mobil nganggur. Pintar Ini juga. nih. Ada kayak kelas S Ya, kelas tapi bukan nganggur. masalah pinter juga sih, yang masalahnya nih motor harganya harga mobil ya. Iya benar. Ini harganya berapa? Kalau yang full paper yang full surat tuh waktu gue beli tahun 2013 itu 330 juta. Oh my god, harga mobil Oh baru, my mobil God. mewah tuh dapet tuh. Ya udah akhirnya gue beli itu. Oh my god. Sorry, beli 10. Emang bedanya bisa berapa full paper sama no paper? Bisa setengahnya sih. Oh bisa Lebih kayak mahal yang bisa mana? 200. Full paper. Oke dari 350-an jadi cuma 200 gitu, lumayan gitu ya. Biasanya no paper itu dipakai untuk sirkuit kayak ini. Iya, jadi kalian jangan salah kaprah. Oh, Alsyad punya motor nggak yang bersurat? Ya, tapi kan bukan dipakai untuk di jalan raya. Dia bukan pakai setiap hari. Dia tetapnya kalau misalnya mau dipakai di jalan raya, dia akan beli yang full paper. Iyalah. Tapi ini kan hanya buat dioprek-oprek gitu loh. Iya, buktinya nggak pernah dipakai jalan raya ini kan. Nggak pernah dipakai jalan raya. Bahkan pada saat mau dibawa ke sirkuit pun dibawanya pakai mobil sendiri. Pakai storing. ya. Ini udah punya alaman lah, mungkin tim untuk motornya. Pakai mobil. Iya. Bisa pakai ini juga. Bisa pakai ini, tapi ada mobil Grand sendiri. Max, ya. Ada mobil sendiri Grand Max-nya. Udah timnya lah gitu, dan angkanya kan yang kalau kalian lihat di sini 95. Kenapa 95? Ini kelahiran ya? Lahiran. Lahiran. Sama Lahiran. kayak Marc Marquez kan 93 tuh. Iya, betul. Itu ya kayak aku kan juga sukanya 93 tuh karena ya itulah Marc Marquez kan 93. Ini kenapa nggak ada joknya? Joknya. Ini joknya. Ini joknya. Oh, ini jok. Iya. Itu karena kan kalau di sirkuit kan nggak mungkin ada polusi tidur ataupun lubang. Dan Oh, iya, di situ yang pasti yang dipikirkan adalah ringan apa tidaknya. Betul. Harus dibongkar-bongkar semua yang bikin berat. Contoh lampu. Makanya di sini kalau kalian lihat nggak ada lampu, lihat. Ya. Itu di sini Berat nggak ada lampu. lampu karena lampu kan berat, ada ininya, ada itunya, ada Emang listriknya. lampu berat ya? Gini, mau berat berapapun itu termasuk berat, harus Ngaruh. dikurang-kurangin, harus dibuang-buangin. Selain itu Gitu. juga lampu karena ada kaca, jadi kalau jatuh ngurangin tahan kaca di Oh, Pecahan iya, kaca bisa benar. ya Iya, kan iya. membahayakan Bahaya yang Spion lain. juga nggak ada karena Spion itu. nggak ada. Ini pun windshieldnya itu pakai mika, jadi kalau pecah itu nggak Patah-patah kayak kaca. aja. Iya patah. nggak kayak Patah aja, nggak kemana-mana, nggak Betul, nyebar gitu. nggak nyebar kayak kaca. Gitu. Kalau lagi di sirkuit, kalau ngeliat orang di belakang gimana dong? Enggak, Iya. kalau pembalap kan memang dia fokus aja, fokus Fokus ke jalan sih. Iya, Jangan iya. dikit-dikit gini, dikit Iya. gini. Ngapain gitu kan? Jadi kita fokusnya ke depan, nggak boleh kiri Oke. kanan sebenarnya sih, harus fokus ke depan. Fokusnya diri sendiri dan speed pastinya, jangan Ya. sampai lambat dan segala macam. Dan ini sebenarnya bentuknya seperti ini nggak sih? Awalnya nggak gini, apa ada lampunya atau gimana? Awalnya masih stand on road ya, motor datang kan. Datang itu pasti beli, berarti masih ada lampu. Iya, masih ada lampu, si fairingnya fairing bawaan. Ini Si sekarang. spion, lampu sen ada. Oh gitu. Lampu merah ada. Lengkap Akhirnya udah kita ganti, kita rombak. Bodinya body balap ini. Bodi balap, Udah gitu juga lampu merah copot, lampu lampu merah sen copot. copot. Itu perlampuan semua nggak ada. Nggak ada, lampu nggak ada semua. Kaca spion nggak ada. Hmm. Terus sama spakbor nggak ada. Spakbor nggak ada. Dudukan plat juga nggak ada. Iya, Jadi bener. keranjangannya gini dah. Iya Oh, karena ini karbon ya? Karbon. karena nggak boleh yang cuman kalau kita kan banyak tuh knalpot yang mungkin yang biasa-biasa yang cuman buat gaya doang. Kalau ini nggak, harus dipikirkan gitu. Dan bahkan motor MotoGP itu juga dia kencangnya mampus, tapi ringannya juga mampus ya kan? Iya benar. Itu yang paling Masa sih ringan ini Ringan berat? banget. bukan maksudnya untuk MotoGP. ukuran motor yang udah dari standar sampai yang di bodi itu beda ya ukurannya. Oh. Terus kalau kalian lihat di sini ya, di sini ada satu kayak model buat kunci. Ini apakah tadinya ada? Ada. Tadinya ada Semuanya buat kunci gitu. Kuncinya bukan kiles, batang aja gitu. batang. Oke, terus Masih tahun 2013 sih masih batang. Oke, dan semenjak jadi balap ini kenapa diadakan dan ini katanya nyalainnya nggak usah pakai kunci, udah langsung bisa nyala. Bener. Jadi karena kita ganti ECU Racing, Ecu Racing. sedangkan ECU Racing itu nggak perlu kontak pakai kunci, kita nggak perlu kunci lagi. Oke. Kalau nyalain tinggal dari engine stop sama engine run-nya aja. Oh, biasanya kan kita harus pakai kunci
kunci, terus dinyalain ke engine stop, engine ininya segala macam tinggal dinyalain. Kalau ini nggak usah pakai kunci lagi, dia udah terkoneksi karena udah pakai curesi. Betul. Tinggal pencet gini, Nyala. Oh. langsung komputernya Tinggal starter. tinggal starter. Selain memang lampu-lampu udah nggak ada, kenapa tadinya nih satunya emang di tengah gini, apa awalnya tadi di kanan apa di kiri? Posisi sama untuk CBR. Posisi sama? Iya. Oke. Untuk CBR itu 600 dia undertail sampai sekarang masih Oh memang di bawah. gitu ya. Terus kalau kalian lihat di sini ya, ini pokoknya semuanya sudah yang terbaik karena ini kan buat balap. Iya. Jadi nggak ada yang biasa-biasa, yang ada yang KW-KW, nggak ada, nggak akan pernah ada. Dan kalian lihat di sini suspensionnya, di sini ada Öhlins. Iya. Ini A bisa setting diapain aja tuh, nyetingnya tinggal diputer kan soft atau hardnya. Kan karena sesuai settingannya A tuh pokoknya gimana kan, kebutuhannya kan beda-beda setiap pembalap. Betul. Ini bisa disettingin dengan cara apa tuh? Gampang Tinggal apa berat? diputer sih. Ya, ada hitungannya tinggal diputer berapa klik gitu. Oh gitu. Kalian juga walaupun udah dapat hitungannya, dapat settingannya, kadang diubah karena faktor cuaca atau enggak lagi hujan. Oh, ngaruh juga? Ngaruh Harus. juga. Jadi ini nggak permanen, pasti berubah-ubah menyesuaikan kondisi sirkuit. Sirkuit dan ya, panas hujan tadi. Iya. Tapi Alshad dari kapan sih balap? Nah, itu tuh yang paling penasaran tuh. Kalau apa? balap tahun 2012 akhir Desember 12, itu pertama berarti kali itu- balap pas lagi sama kelas 2. Nah itu yang bisa jadi pertanyaan juga karena beberapa orang bilang, bang bukannya pembalap itu rata-rata biasanya dari kecil karena belum ada rasa trauma. Ini kecil. Kalau yang motor ya kecil. Ini suka naik motor dari kecil, motor cross mini ya guys ya. Motocross. Ini kan lagi jumping. Udah berani lompat-lompat loh. Gak pakai helm lagi. Gokil. Karena ini gue pengen ngeliat ini muka gue karena dia SD nggak ada yang percaya itu gue. Oh iya Gitu iya kan. iya Ngerti iya. nggak sih? benar. Iya kan? Oh. Kalau gue pakai helm motocross pada saat itu gue kasih teman-teman nih gue main motocross gitu. Gak ada yang percaya. Oh, muka lu mana gitu? Akhirnya Awalnya ngaku-ngaku gue doang. foto. Nah, gue foto gak pakai helm untuk pameran teman-teman. Itu gue beneran gitu. Ya lah, Namanya juga anak kecil ya. Angkatan kita maksudnya umur Betul, kita betul. mana ada yang percaya lah sih. Iya, Betul benar, betul benar, betul. Dan pada saat pertama kali nih ada rasa takut kah? Pasti di umur SD SMP tuh ada kalanya naik sepeda jatuh. Iya. Trauma tuh pasti ada. Trauma apa yang mungkin pertama kali nyoba bawa motor kayak gini lah 600 cc kencang gini. Kalau dulu sih lebih banyak traumanya itu ketika crash biaya sih. Oh. Dibanding Oh, jadi- sakitnya iya. lumayan gitu kan. Aduh kayak crashnya kenceng, biayanya lumayan dan juga barangnya belum tentu Belum ready. tentu ada. Yang bikin bete ketika crash itu nggak bisa lagi latihan karena barangnya nggak ada, Oke. partnya rusak gitu kan. Benar-benar. Aduh bete aja gitu. Pelajaran, ya. Motor kan Rusak. disayang-sayang terus rusak. Duit aja nggak cukup, maksudnya ada duit belum tentu ada barang. Dan betenya lagi tuh misalkan hari ini jatuh latihan ya. Mood hari gue ini. udah latihan sehari. Ah. Tahunya habis pagi gua crash. Sisanya Crash. kan nggak bisa latihan Ya. lagi. Oh, Itu kan iya. bete kayak Iya, aduh benar. gua udah siapin mental, udah siapin fisik, udah siapin mood buat Tapi latihan. motor harus perbaikan. Taunya nggak bisa lanjut gara-gara motornya rusak. Tapi kalau orang tua ngedukung nggak? Awalnya Kan biasanya ada ngedukung. tuh yang takut, aduh nanti Iya. lah kamu kenapa-napa gitu. Ada sih awalnya ngedukung tapi ngedukung tipis aja gitu kayak nggak boleh tapi boleh gimana sih masih Oh. masih Karena kan nggak ada aja kapok. orang yang kayak mobil aja lah. kayak aman. gitu Ya. bokap tuh sama nyokap cuman masih belum terlalu tegas. Ketika gua crash kencang baru stop balapan. Oh gitu. Ketika Jadi crash sebenarnya itu sekarang kencang. itu udah nggak fokus balapan gitu atau nggak fokus ke sirkuit karena itu. Iya jadi hobi aja sekarang. Jadi sekarang mah cuma buat iseng aja panas-panasin. gitu ya gitu karena hobi kan jadi menyalurkan hobinya di tempat yang tepat di Betul. sirkuit. Iya iya iya. Yang penting punya, nanti bisa mobil lagi punya. Ntar ya kalau menyalurkan di sirkuit main-main Iya, fun race aja. gitu. Tapi betul. kecelakaan yang paling parah Apa? Ada ini pas lagi kejuaraan Asia Kejuaraan Asia guys. akunya mental dari motor di Wah itu kepleset. kumpulan sih. foto sih ini terbang tuh. Oh my god. Dan sampai helm hancur, badan juga hancur. Jadi ini salah satu contoh di mana AA ini sudah di tempat yang sewajarnya adalah sirkuit. Kedua, udah pakai race suit yang terbaik, yang sudah semestinya, yang udah pasti standarnya internasional ya. Tapi tetap bisa hancur ya. Dan helm pun juga udah pasti dipikirkan, bukan maunya helm gue maunya yang paling mahal. Bukan kayak gitu guys. Safety ya. Safety kalian yang di rumah nih yang lagi nonton nih kayak Safarudin nih. Oi, ini Safarudin tau nggak? Dia suka naik motor nggak pakai helm. Lah. Pakai sendal, nggak pakai helm, nggak pakai apa-apa, kebut-kebutan. Udah gitu ban dikecil-kecilin. Orang mau maunya mau nggak, orang kan Kecil-kecil. orang gini, orang mau bermimpi kayak aku sendiri. Aku kan motor pribadinya kan ya sekarang masih ada ini Ninja 2,5 kan. Itu aja aku gede-gedein bannya, peleknya gitu-gitu supaya wah mimpi ini punya motor gede kayak gini kan. Iya. Karena ini Safarudin udah nggak pakai helm, bannya apa Ban namanya? cacing nggak sih? Ban cacing, peleknya. Karena gitu. ketika kita udah ngerasain ngebut kencang dan tahu sakitnya jatuh dan Betul. tahu bahaya jatuh, kita makin waspada dan lebih hati-hati. Bahayanya jadi tahu. Nah itu dia, karena belum kena pahitnya. Kalau udah tahu pahitnya, tahu bahayanya pasti kita lebih safety. Iya. Walaupun beli jalan ke warung pakai helm pasti, walaupun Betul, helm betul. half face ya, Half pakai helm face, pasti. betul. Iya. Karena tahu sendiri kalau jatuh udah tahu rasanya jatuh ya, apalagi kepalanya kena aspal. Tapi aku terus, ngerasain wah, sendiri kalau nggak ada sih. helm pecah. Aku pernah Balap liar kecelakaan. Caca dulu. Balap liar oh enggak. Yang tadi yang Gua kaget Caca balap liar. Ini inget ya? Safarudin temennya dia tadi. Oh, Pelek jari-jari. Gak nyangka gue Caca.
Jadi Dulu aku ceritanya pernah naik motor, terus pakai helm. Udah lengkap semuanya lah ya. Udah lengkap Pakai semuanya. jaket. Tapi untungnya pakai helm. Betul. Kalau enggak udah hancur nih kepala. Karena Jatuh. dia naik motornya Mio sih Mio, cuma kan namanya cewek kan ya kalau lagi naik motor takutnya jatuhnya kan gimana. Iya, ada Akhirnya mobil yang sen kanan, ternyata dia belok Caca kiri. yang bawa sendiri atau Iya, dibonceng? Aku bawa sendiri. akhirnya jatuhnya itu kenapa? Patah Biar tangan. nonton. Waduh. Tangan aku patah. Jadi sempat patah guys ini. Jadi ini Iya. sekarang kalau misalnya bawa berat banget, misalnya bawa yang super berat, ini nggak boleh yang kiri banget, Iya. harus yang lebih kanan gitu. Dan itu pada saat itu langsung ke Haji Naim ya. Haji Naim. Dan langsung Icis waktu itu sempat langsung nyamperin. Patah atau dislokasi? patah. 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 Jadi Beneran. jadi kalau di X-ray ya ada spasi lah, namanya kan Ada patah. spasi. Iya, ada Gitu. space. Itu Tapi tahun berapa? itu 2017 kayaknya, 17. Oh, 17. Itu Icis yang nemenin dari sakit sampai sembuh. Panas dingin pasti ya. Iya. Iya sih. Ya, karena kan Haji sahabatnya, Naim karena kan diginiin karena kan aduh. sahabatnya jatuh gitu kan, langsung disamperin, langsung ditemenin Haji Naim gitu Gila, kan ya. itu Tapi ya pengalaman terburuk. bener kata tadi aku tadi kan, kamu udah pakai helm segala macam aja bisa terjadi, apalagi yang kayak nggak pakai helm lah. Tapi nggak untung pakai helm sih. karena kalau nggak kamu kena juga palanya kan, selain patah ini kan. Ayam. Ayam. Jadi Iya. sebenarnya pakai helm, pakai wear pack, ya. Wear pack. Perlengkapan yang lengkap itu bukan berarti aman, tapi minimalisir Iya. risiko yang ada. Betul, ya pakai itu aja bisa terjadi, amit-amit Iya. patah gitu, apalagi tidak. Kita lihat ini pembalap MotoGP walaupun dia pembalap profesional. Marc Marquez, Marc ya, Marquez. lain-lain lah. Wear pack sama perlengkapannya kurang lengkap sama kurang bagus apa? Udah Udah kurang nomor satu apa top tier ya. di permotoran dunia. Nah, skillnya udah jago juga. Skillnya udah Motornya dari kecil bagus, juga. masih aja meninggal. Patah-patah Kenapa? juga sampai dia harus cedera nggak bisa balapan dulu. Nah, itu karena ya extreme sports ya. Jadi Iya. yang mereka aja yang profesional udah pakai selengkap mungkin, masa kalian nggak Mm-mm. pakai? Apalagi jalan raya sebenarnya lebih ngeri sih. Betul. Iya, ada mobil lain, minimal ada minimal truk. minimal half face lah ya. Half face Minimal minimal. itu minimal tapi SNI ya. SNI harus cari yang SNI. Tapi Alsyad nggak takut kan ngelihat kabar-kabar kayak gitu. Dan kan kayak gitu pas lagi balap kalau depan kita jatuh GPR juga sih. Iya ya. Oh, Cuman gitu. kasih tahu sama teman-teman pembalap juga jangan dilihat, ntar lu mentalnya drop. Oke. Iya. Jadi bawahnya makin pelan. Jadi kalau jatuh jangan dilihat aja, udah kita lihat fokus balapan Fokus aja. lurus aja. Paling dengar beritanya kita udah beres balap. Kalau lagi balap kita lihat GPR. Gue Iya, pernah ya. pas lagi balapan depan gue jatuh parah sih tuh, pemain parah. Oh sih. my god. GPR langsung jadi pelan bawahnya. Ditanya kenapa timenya jadi lama. Ya, Iya panik lihat lah. jatuh. Jangan dilihat. Katanya udah jangan dilihat, fokusnya balap lu balap aja. Kalau kayak gitu malah ganggu konsentrasi. Bener sih. Gitu. Tapi motor gede yang punya pertama kali ini apa Enggak. pernah ada? Ada. Jadi pertama itu Yang pernah ada apa rasa? Ya. saya ada saya. Kalau gue pertama motor tuh CBR 600 2010. Dari 2010 itu dapat lagi CBR 1000 2012. Setelah itu baru ini. Jadi yang motor gitu. ketiga. Ini motor ketiga. Motornya. Dan yang itu udah dijual gitu. Jual karena kan fokusnya 600 aja balapan. Oh 600 cukup lah gitu. Kenapa pilihnya Honda deh? Mungkin bisa Suzuki, bisa Kawasaki. Yamaha. Tadinya mencobain R6 cuman bokap tuh anaknya terpaku sama brand. Mengikuti brand banget. Brand kayak dia taunya motor Honda yang enak. Ya udah gue beli motor Honda karena kan masih dibeli bokap kan. Iya, Jadi ngikut betul. dia. Ya Ngikutin udah aja kita lah. beli motor kan. Oke. Mobil juga dia otaknya Mercy aja ya pengennya. Gak mau BMW makanya BMW pakai duit sendiri belinya. Oh, gitu. Kalau dibeli sama dia pasti Mercy ini karena bokap sih. Gue pengen nyobain R6, pengen nyobain Yamaha lain. soalnya biasanya Yamaha. lebih bandel mungkin ya. Tapi kan setelah itu kan gue balap sama Yamaha tim Yamaha. Gue tahu juga karakter R6 Oke. Yamaha R6. Ya power sih. Lebih power pasti Yamaha. Kalau ini pastinya handling lah ya. Handling ini agility handling sama nurut motornya. Betul. Kalau Yamaha kita lebih bermain body, maksudnya Betul. lebih menyenangkan motor, tapi power juga mantap. Mantap. Gitu. Makanya kalau kita nonton MotoGP itu Marc Marquez kalau udah di sirkuit yang banyak tikungan ya, kayaknya lebih handal. Lebih enak Honda, Lebih handal Honda. lebih agility, lebih tinggi, handling lebih tinggi. Tapi pas sudah ada finishnya tuh pas banget di yang lurus itu. Iya, Tapi kalau ada Ducati. Ducati itu kalau di Qatar ntar seri 1 MotoGP tuh, Heeh. Qatar kan lurusnya panjang banget. itu biasa bisa kekejar sama Ducati biasa. Ducati, wow, Ducati soalnya kalau Lurus. lurusan kenceng gitu ya. banget. Will do. Take my breath away, Top Gun. What a ride by Maverick Vinales. Oh no, miss! Dan ini ya sebelum kita mau nyalain dan mengakhiri video ini, kira-kira nih overall nih ya berapa nih yang sudah dihabiskan untuk memodif ini? Modif aja Modif doang. 240 kisaran. lah. Oh my god. Enaknya jadi Enggak, tapi gini guys, kalau orang tuanya ini lagi mendukung Untuk karir, lomba, untuk karir. Iya, untuk iya, karir. benar. Dia Sebenarnya modal karir sih. Dan dia juga udah membuktikan kok ini loh Pak, bisa buat juara kok gitu. Nggak pernah cuman buat nongkrong doang, nggak jelas, ya kan? Kalau ini nggak pernah dipakai nongkrong, garasi, sirkuit garasi. garasi sirkuit. Paling pengasin keluar rumah dapat keliling. Ya gini-gini doang lah, komplek-komplek sekitaran sini aja lah guys ya, Buat bukan puterin tujuan ban raya. aja. Betul. 300 juta plus 200 juta guys, the best guys. Sekarang kita langsung mau coba nyalain guys, tapi ini nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa. Ini kan nggak Irma, ini kan Udah memang biasa mereka juga satwa racing semua kok.
Tapi ini nyalainnya langsung ya? Langsung. Jadi, Langsung aja ya? engine on, tunggu beres semua indikator ngecek, baru nyalain langsung start. Gitu, kita nyalain dulu guys, cetek dulu ininya. Kalau mungkin kalau yang belum dimodif, bikinin dulu. Iya. Tet, ya habis berhenti. Tunggu beres indikator. Suaranya guys. Nah, Baru ini ya. Yuk. Ini hari ini belum nyalain, udah berapa hari belum nyalain? 2 hari. 2 hari. Berarti kalau kata Ani kalau baru dinyalain memang agak apa ngomongnya Masih cold start. masih cold start, masih dingin ya, engine-nya masih dingin. Nanti kalau udah nggak dingin Lebih renyah, lebih kering. lebih renyah. Ini masih basah. Tapi ini knalpotnya sendiri baru sih knalpotnya sendiri, knalpotnya dong. 68, 58. Jadi kalau kata A kalau baru dinyalain nggak boleh diber, harus didiemin dulu ya kan? Sampai 45 lah. Jadi dia punya suhu di mana kalau lagi cold nggak boleh begitu dinyalain, wang bisa rusak, bisa Olinya belum naik. olinya belum naik. Jadi ntar udah ada standarnya berapa minimal, baru itu pun Udah bisa nih. pelan-pelan. Oh dia nggak butuh lama ya? Udah 150 baru. Nah, di situ tuh ada 452 di kecil ini guys ya. Nah, kita ada 52. Dia bakal berubah suaranya. Sekarang lebih kali. Kita bangun tidur lah. Bangun tidur sore kan. Iya. Berani. Ini kalau dinaikin gitu nggak apa ya? Naikin aja. Bisa. Pelan-pelan guys. Gas aja nggak apa-apa. Iya. Suaranya kalian denger guys ya. Ini Surya senang. Nyoba jalan gitu bisa nggak? Boleh keluar aja. Coba. Gimana? Kita bawa ke depan aja. 1, 2, 3. Oh, gitu doang. Iya. Tahu nggak? Dengan Udah tangan. katanya udah. Silent. Oh dia dikira ancaman kali ya? Pindahin dulu. Udah. Kalian. Abang Aku takut tapi nggak mau mundur. Tuh, itu baru takut. Dia ketakutan guys. Silent ketakutan guys. Iya takut. Manjuru, keren. Dikiranya monster kali ya? Iya, disangkanya harimau gede. Oh. Besar dia. Dia ntar lepas itu ya? Ntar panik rusa-rusanya. Iya, kalau ada rusa digigit sama dia. Oh dulu. Pastilah. Hush. Hush. Sebelumnya pernah naik oge? Oke. Pernah, Pernah 1000. Oh 1000 pernah itu. Parah enak banget, bro. Masih 74 kendaraan doang guys. Iya. Jadi beneran di motor ini harus benar-benar di sirkuit itu kan memang sudah wadahnya. Jadi ya jangan pelan-pelan, harus di cooling dengan si angin juga gitu. Karena di sini udah nggak ada fan. Udah nggak ada fan. Kalau motor-motor kayak ya Ninja 2.5 bahkan ZS25 yang standar-standar ya, itu masih ada fan-nya. Nah itu harus dipasin kayak gitu yang tinggal di Oh. sep. Oh, ayam turun dulu. Aman kalau Oh, aman. ada orangnya juga aman ya? Udah. Oke. Wah gila. Pinjamin pedal sendiri, Caca. Memang. Rasain. Coba. Ya. Tinggal di. 2. Ya. Coba ya. Coba lagi. Di sini dulu, Coba lagi. Aku jagain gini kok. Kata dia. Pakai lagi yang coba. Ini ringan kok. Karena ada Andre tahu. Kalau kan tadi yang pakai tangan nggak kuat, coba diinjak. Langsung hati-hati kena rapot. Muntah. 1, 2, 3 aku pegangin gini. Tahu. Terus. Wih. Ya pokoknya seperti itulah tadi udah experience. Seru gak? Gimana tadi rasanya? Pokoknya jujur badannya besar ya kan, terus 600 cc itu udah termasuk besar, beda sama 2,5, tapi ini termasuk ringan. Jadi experience yang pertama kali aku cobain motor ini adalah nagih aja, sebenarnya pengen terus gitu kan ya. Jadi ya sebenarnya pengen lagi, cuman nggak bisa aja mau make itu harus dengan wear pack, helmet, itu pun harus di sirkuit kalau bisa. Oke lah kalau gitu guys, di komen kira-kira aku harus konten apa lagi, dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Alsyad Ahmad menuju 5 juta dikit lagi. Amin. Dan on the way 10 juta cepet-cepet Ngebut Diamond. ya. Mayang juga OTW sekarang OTW 4 juta ya.
ya. Jadi yaudah subscribe kita semua, jangan lupa di like, comment, and share. Bye. Makasih.